terlebih dahulu, ya. Tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Semua siap? Doa mulai. Pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum itu Bu Guru mau absen terlebih dahulu, ya. Adila Putri, Afan Ramadan Pratama, Agastia, Aini Hidayatul. Oke, ini berarti semua pada hadir semua, ya. Apakah ada teman kanan kiri kalian yang tidak hadir? Tidak. Oke, karena kita semua hadir pada hari ini, kita beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol salut. Oke, keren. Sebelum itu, untuk meningkatkan kecintaan nasionalisme kita kepada negara kita, negara Indonesia, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu, ya, dari Sabang sampai Merauke. Silakan dirijan maju ke depan. Indonesia. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah. Semoga rasa kecintaan tanah air kepada tanah air semakin besar. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, karena kita kemarin sudah belajar coding dan kecerdasan artifisial, Bu Guru mau kasih pertanyaan, ya. Sebenarnya apa kepanjangan dari KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Silakan ditulis di sini, ya, sebelum kita belajar. Bu Guru masih pengen tahu pengetahuan kalian yang kemarin. Tulis pengertian dari coding dan KA, ya. Nanti akan, kalau sudah selesai, ditempel di pohon literasi di sini, ya. Itu lagi. Nanti langsung yang sudah selesai langsung ditempel di sini. Oke? Oke. Segera ditulis, kemudian ditempel di
pertama untuk memberikan sesuatu kecerdasan artifisial adalah kecerdasan artifisial adalah kecerdasan menyerupai manusia. Ada lagi puding adalah pengetahuan dari instruksi untuk komputer. Kemudian puding adalah teknologi komputer yang berpikir seperti manusia. Kemudian ada lagi kecerdasan artifisial adalah membuat komputer yang berpikir seperti manusia. Oke, beri tepuk tangan bagi kita semua. Jawabannya ada yang mungkin masih kebalik-balik antara puding dengan KA dan sisanya sudah cukup baik. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol salut. Oke. Terima kasih ya, Ibu geser dulu. Pembelajaran kita pada hari ini adalah modul 2, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kita akan belajar cara berpikir komputasional, ya. Karena kita kemarin sudah belajar coding dan kecerdasan artifisial, sekarang kita bagaimana cara berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat mengenali dan mengingat konsep dasar berpikir komputasional, termasuk definisi, ya, pengertian cara berpikir komputasional, kemudian prinsip dan karakteristiknya, ya. Bagaimana karakteristik pembelajaran berpikir komputasional. Peserta didik dapat menjelaskan berkaitan berpikir komputasional dengan cara berpikir logis dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan bagaimana berpikir komputasional diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah nyata. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum itu kita mau sedikit terlebih dahulu, ya. Kalian baca yang hitam, oke? Siapa suka hati bilang semangat? Semangat. Siapa suka hati bilang semangat? Semangat. Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati bilang semangat? Semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, ya. Oke, udah pada semangat? Udah siap untuk belajar? Sudah. Oke, silakan dikeluarkan bukunya terlebih dahulu, ya. Ditulis KA. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah konsep berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional. Sebenarnya apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional berarti memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknologi komputer. Berpikir, kemampuan berpikir dapat menyelesaikan masalah, tapi kita seolah-olah seperti menggunakan teknik ilmu komputer. Kita menyelesaikan masalah kita di dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah kita menggunakan ilmu teknik komputer. Itulah namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional mengacu pada pendekatan berpikir komputasional yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kritis seperti etika, dampak sosial, dan berkelanjutan solusi yang dihasilkan. Oke, ini ada prinsip-prinsip komputasional. Yang pertama adalah prinsip yang pertama, ya, harus diingat-ingat. Yang pertama adalah dekomposisi. Prinsip berpikir komputasional yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola, ya. Ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat berpikir
Berpikir komputasional memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat adalah berpikir algoritma. Nah, kita akan mempelajari keempat prinsip berpikir komputasional ini. Pertama adalah decomposition atau dekomposisi atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Ya, dekomposisi itu ketika kalian punya masalah yang rumit, nah kita perkecil menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya seperti ini. Bayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun, ya. Kalau kalian ingin membuat pesta ulang tahun kan banyak tuh yang harus dipersiapkan. Misalkan harus ada sewa gedung, ya kan, makanannya, kemudian siapa teman-teman yang mau diundang, kemudian makanan apa aja yang mau disiapkan, ya kan. Nah, memilih tempat, menentukan permainan, itu kan banyak sekali masalah-masalah ya kan yang harus dipersiapkan. Bagaimana caranya ini biar tidak terlalu banyak masalah? Kayak kita perkecil jadi bagian yang kecil dengan cara membuat checklist keperluan ulang tahun. Di checklist memilih tempat sudah apa belum? Ya, kalau sudah di checklist. Kemudian mengundang teman sudah apa belum? Sudah. Menyiapkan makanan sudah apa belum? Kemudian menentukan permainan sudah apa belum? Jadi paham tidak apa itu dekomposisi? Apa? Memecahkan masalah yang besar menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah pola. Jadi bahasa Inggrisnya. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dari berbagai masalah untuk menemukan solusi yang dapat ditemukan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola. Misalnya adalah Bu Guru menampilkan pola angka 2, 4, 6, 8. Kira-kira di 8 berapa? 10. Kenapa? Karena tambah 2. 2 tambah 2, 4. Habis 2, 4. Habis 4, 6. Habis 6, 8. Habis 8 baru 10. Kalau enggak dalam bentuk gambar, ya. Habis lingkaran segitiga. Kemudian lingkaran lagi segitiga. Habis segitiga apa? Lingkaran. Itu namanya pengenalan pola. Paham? Jadi tahu apa itu cara berpikir komputasional? Yang ketiga adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Menyaring informasi yang tidak relevan. Kita saring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain adalah berfokus pada informasi penting. Yang nggak penting-penting tidak usah diambil. Kemudian kita lanjut ke algoritmik. Nah, berpikir algoritma adalah menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi adalah menyusun langkah-langkah, ya. Bagaimana nih langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah adalah berpikir algoritma, ya. Prinsip yang keempat. Jadi pentingnya berpikir komputasional adalah untuk apa? Untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Membantu menyelesaikan masalah menjadi lebih mudah, membantu membuat keputusan dengan lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, ya. Jadi habis ini kemana, dia terstruktur. Membantu menghemat waktu, ya. Jadi lebih efisien. Yang kelima adalah membantu beradaptasi dengan teknologi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah bisa? Sudah. Kita belajar apa tentang hari ini? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa tadi? Jadi berpikir komputasional adalah
lebih kecil. Ini apa sih gambarnya gitu kan? Nah, memecahkan masalah yang lebih kecil. Nah, ini adalah contoh dekomposisi ya. Oke? Oke. Di sini yang pertama dilihat dulu gambar yang hijaunya. Gambar yang hijaunya dilihat dulu. Ya. Yang hijaunya dilihat dulu. Kalau ini ada gambar kucing baru kita pilih yang kucing. Nah, taruh di sini gambar kucing. Nah. Kemudian kira-kira kaki kucing ada berapa? 4. Kita pilih kakinya. 4. Ciri-ciri kucing itu apa? Kucingnya ada pilihan itu, ada bulu, mamalia, kemudian berburu, bulu unggas, paruh, lendir. Gimana cara ngeceknya? Periksa jawaban. Oke, berarti sudah benar. Harus dipilih 4-4-nya. Ada yang mau coba maju? Maju, coba maju. Oke, di sini. Maju. Baru lihat. Oke, pilih yang mana? Mau siput, bebek, apa lebah? Bebek. Tarik. Benar itu gambar bebek? Benar. Pilih dulu kakinya. Kakinya ada berapa? Klik tanda pilih. Ya, kakinya ada berapa bebek? 2. Sudah. Ciri-cirinya yang mana? Kira-kira punya tempurung tidak? Tidak. Punya bulu gas? Ya. Kemudian ada lendirnya? Tidak ada. Ada paruhnya? Ada. Oke, periksa jawaban. Oke, udah benar. Oke, benar plus dong. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke. Sebelum itu Bu Guru akan bagi Chromebook ya. Nanti kita mau mencoba bermain ini ya. Dibagi Chromebooknya. Oke, kalau sekarang sudah Ibu bagi Chromebooknya, sudah dibuka, kemudian kalian buka Google seperti itu. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian ketik di search-nya itu tulisannya adalah Blockly Games. Nah, yang seperti ini ya. Nah, Blockly Games. Ya, ada. Nah, ketemu kan? Blockly Games. Sudah? Nanti diketik BLOCKLY. Ya? Biasanya nanti langsung muncul kok. Nah, itu udah muncul. Kalau udah muncul, klik aja atasnya. Oke, udah. Klik yang pilih bahasa Inggrisnya, jadikan bahasa Indonesia. Kita buka di labirin yang tadi. Kita buka labirin yang tadi. Kita main dulu labirin. Ini contoh termasuk berpikir komputasional dekomposisi ya. Kita belajar memecahkan masalah yang besar menjadi yang kecil. Oke, dia mau maju ke depan. Udah ketemu gambar yang sama seperti ini? Beberapa move forward itu adalah ini ya. Dipindah ke sini nanti ya, untuk membantu saya mencapai tujuan. Kira-kira ini ngapain harusnya? Bergerak maju. Geser dulu ini ke sini nggak apa-apa. Nah, gitu. Ditarik sambil ditarik sambil dipencet pojok komputernya. Ya, ditarik pojok komputernya. Udah semua? Sudah. Coba jalankan program. Dia mau apa enggak? Jalankan program. Oke. Jalankan program untuk Anda melihat apa yang akan terjadi. Ya benar? Benar. Anda menyelesaikan level ini dengan 2 baris ya. Jadi bergerak maju.
belok kiri, harus belok. Harusnya maju ke depan, baru belok kiri, maju ke depan, belok kanan, maju ke depan. Oke, coba kita masukkan. Oke, kita langsung klik jalankan program ya. Benar apa enggak? Oh iya, ternyata benar. Tepuk tangan. Oke. Ini oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sudah pada bisa semua? Oke, kalau yang seperti ini, dia mau kemana aktivitasnya? Kira-kira yang mana? Ada tambahan baru lagi perintahnya. Ada repeat until do. Adalah lurus terus, pokoknya digerakin terus, ya. Caranya repeat until do-nya. Ini kira-kira jalannya apa? Lurus terus ya? Lurus terus, ya. Nah, baru dia bisa bergerak. Oke. Nah, kita cukup di pembelajaran block click games. Oke, tadi kita sudah belajar block click games. Kita buka Google kembali. Kita akan Ibu akan kasih permainan kepada kalian. Google kasih games yang nanti levelnya paling tertinggi. Ada 10 level yang bisa mencapai level tercepat. 5 orang tercepat. Google akan kasih hadiah di dalam permainan ini. Ya, siap? Siap. Bisa? Bisa. Oke, di Google ini kalian klik, diketik ABCA Shape Patterns seperti itu. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, ada yang sudah seperti ini. Kita mau belajar, kalau tadi kita belajar dekomposisi, kita sekarang belajar pengenalan pola. Tahu pengenalan pola tadi? Nah, habis 2, kemudian 4. Nanti polanya tambah 2. Habis 4, nah, habis 6, 8, 10. Kalau enggak, lingkaran segitiga. Kemudian lingkaran segitiga. Nah, kita akan belajar pola seperti itu. Yang nanti levelnya tercepat 5 orang tercepat akan Ibu kasih hadiah. Siap? Siap. Oke, langsung kita klik saja di sini. Oke. Pilih yang praktis. Pilih yang praktis. Ya, silakan dimainkan. Nah, itu ada 2 blok di atas sebelah sini. Yang levelnya sudah sampai sini, tercepat 5 orang akan Ibu kasih hadiah. Ya, silakan dikerjakan, dipilih. Habis lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran. Nah, itu apa? Biar mobilnya jalan. Biar mobilnya jalan. Sambil caranya digeser. Nah, ya, itu contohnya. Yang berburu begitu. Tidaknya kayak ditarik, dipencet, kalau dia salah pasti dia nggak mau, ya. Kalau dia salah berarti dia nggak mau. Ya, tercepat sampai level 10. Yang sudah level 10 langsung angkat tangan, ya. Bu, saya sudah. Ada yang sudah sampai
LKPD. Ya, tadi kita sudah belajar dua pola, dekomposisi dan pengenalan pola. Bu Guru akan bagi dua LKPD, ya, dua LKPD, yaitu yang pertama adalah mewarnai, ya ini adalah dekomposisi, ya kalian akan mengerjakan soal di sini, kemudian diwarnai. Bu Guru kemarin sudah suruh bawa pensil warna, diwarnai sesuai dengan jawaban. Kalau jawabannya 1 berarti diwarnai warna biru, kalau jawabannya 2 diwarnai warna merah dan seterusnya. Ibu, satu kelompok ada 2 LKPD, jadi harus saling berkolaborasi antara teman satu kelompok. Dan yang kedua adalah mengisi kode huruf, ya sesuai dengan gambar mobil masing-masing. Mobil masing-masing ada hurufnya masing-masing, ya. Paham? Paham. Bagikan. Ya, kerjakan, keluarkan pulpennya, bukunya, pensilnya, pensil warnanya. Ya, pensil warnanya dikeluarkan. Oke, ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut, ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai presentasi ke depan kelas, ya. Udah selesai semua ya? Sudah. Presentasi dari kelompok 3 silakan maju karena tadi tercepat selesai mengerjakannya. Ayo maju ke depan dipresentasikan yang pengenalan pola yang kode huruf. Ya silakan maju ke depan. Ya maju. Ya silakan dipresentasikan. Ya teman-temannya harap menyimak presentasi dari kelompok 3. Ya silakan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya. Dipersilakan dilihatkan yang kode huruf. Dilihatkan kepada teman-temannya apakah sama jawabannya. Nah, yang pertama gambar mobilnya kuning, agak hijau, biru, baru ungu. Isinya adalah madu. Benar? Benar. Yang kedua gula. Benar? Benar. Yang ketiga ada dadu. Benar? Benar. Yang keempat mata. Tiga gigi, ilmu. Benar semua. Oke, beri aplaus dong. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Presentasi dari kelompok 2 tadi tercepat juga, ya. Setelah dari kelompok 2. Silakan coba tanya dulu. Ya, silakan. Ya, silakan presentasikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kami. Ya. Mana coba dilihat hasilnya? Coba dilihat disamakan, ya. Tadi di sini ada 7 kurang 3. 7 kurang 3 itu berapa? 4. Jadi berwarna kuning, kuning orange. Oke, benar. Merah, ya. Kurang lebih gambarnya sama nggak dengan yang di layar program Bu Guru? Sama. Karena ini hanya pakai pensil warna kurang pengap aja warnanya, ya. Oke, jadi benar? Benar. Ya, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, silakan Pak. Kembali ke tempat. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan
LKPD kita setiap kelompok masing-masing. Silahkan dikumpulkan ke depan. Ayo. Kumpulkan ke depan LKPD-nya sudah diberi nama kelompok dan anggota kelompok. Silahkan ke depan. Baik semua ya, presentasinya sudah baik, menggambarnya, mewarnanya juga sudah baik, jawabannya sudah benar, sudah bisa pengenalan pola dan dekomposisi. Sudah, oke. Jawaban-jawaban kalian sudah baik semua. Ibu harap kedepannya juga kalian bisa mengenali pola dan menyelesaikan masalah menjadi lebih matching. Yaitu guru akan memberikan soal evaluasi untuk kalian semua dikerjakan ya, tolong dikerjakan dengan benar. Ya, ada soal 4. Yang pertama ada soal cerita. Soal cerita hanya untuk menjawab soal nomor 1 aja. Nomor 2 dan nomor 4 tidak masuk ke soal cerita. Mengerti? Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Kasih nama dan kelas. Oke, udah Ibu bagi soal evaluasinya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya sudah habis, saya silakan dikumpul semua ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kumpul ke depan. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini guru tutup, guru mau tanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Bagaimana? Apa yang telah dipelajari pada hari ini? Belajar apa kita? Berpikir komputasi. Apa manfaat yang dapat diambil pada pembelajaran hari ini? Kita bisa belajar memecahkan masalah. Kita bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini kita belajar apa? Oke, Kak Lila, silakan. Apa kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini? Pembelajaran hari ini tentang prinsip berpikir komputasional, yaitu Ya. tentang Dekomposisi. pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Oke, hebat ya. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini ya. Besok pelajaran apa? Bahasa Lampung dan PJOK ya. Besok kita belajar bahasa Lampung dan PJOK, disiapkan bukunya ya. Kemudian jangan lupa belajar ya di rumah. Mau berdoa terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan. Semua siap? Sudah mulai.